Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan bisa berkumpul dalam niatan yaitu mencari ilmu. Mungkin ini pertama kali dan bisa jadi terakhir kali. Bisa jadi, Pak. Di tahun ajaran ini ya Ustaz. Tahun berikutnya mungkin lagi. Insya Allah. Bulan ini. Ini ngomong-ngomong berapa menit ya, Pak? Dikasih waktu berapa? 3 jam. Pas nggak ya? Yeah. Kenapa kita patut untuk bersyukur ya, atas nikmat ini, yaitu nikmat mencari ilmu ya. Lagi-lagi di zaman akhir ini ilmulah yang menyelamatkan kita ya. Bahkan ilmulah yang sebaik-baik hal yang harus dicari, tidak cukup dicari, diikuti juga. Disampaikan oleh ulama Andalus ya, Ibnu Malik itu kan menyampaikan ni'mal muqtana wal muqtafah, sebaik-baik muqtana, hal yang dicari, wal muqtafa, dan sebaik-baik yang diikuti. Jadi ni'mal kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafah. Jadi sebaik-baik hal yang dicari itu adalah ilmu, dan sebaik-baik yang diikuti adalah ilmu juga. Bahkan kalau kita kembali ke belakang melihat kisah Nabi Sulaiman ya, di situ kan disampaikan dalam surat An-Naml ayat 15, yang mana kita ketahui semua bahwa Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu kan diberikan oleh Allah banyak nikmat, termasuk nikmat menjadi raja, kemudian nikmat mantiqat thair ya, diberikan ilmu kefahaman bahasa burung ya, burung hudhud ya ceritanya. Mantiqat an-naml juga ya, bahasa semut dan bahasa semuanya, semua hewan diberikan ilmu itu ya. Kemudian juga tidak cukup di situ, diberikan nikmat angin itu di bawah kekuasaan, di bawah perintahnya. Jadi kalau Nabi Sulaiman ingin mendatangkan angin kencang ya, datanglah atas perintah Nabi Sulaiman. Angin yang tidak kencang, yang lirih, yang menyegarkan juga kamu. Nah, itu lagi-lagi ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam surat An-Naml ayat 15 bisa dibuka di situ, didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Betapa banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, tapi ternyata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ilmu. Ya. Telah aku berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Maka nikmat yang wajib untuk kita syukuri semua adalah nikmat ilmu. Nah, makanya di sini Nabi Dawud dan Sulaiman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin.
Dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman berkata, yaitu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan, yang telah melebihkan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman ala katsirin, dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Artinya kalau dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman, di situ ada ekspresi dari Nabi Sulaiman bahwa di sana ada hamba yang sedikit yang melebihi derajatnya Nabi Daud. Ini bentuk tawadhunya Nabi Daud sampai mengucapkan alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi lafaz ala katsirin dari kebanyakan min ibadihi, dari hamba-hamba Allah al-mu'minin. Artinya di sana ada ungkapan Nabi Sulaiman yang secara tidak langsung bahwa memang betul Nabi Sulaiman mengakui diberikan kelebihan oleh Allah, tetapi di sana ada sebagian kecil yang melebihi derajatnya Nabi Sulaiman. Nah, ini bentuk tawadhunya Nabi Sulaiman, dan ini termasuk konsep. Jadi setelah diberikan ilmu oleh Allah, ya selain ilmu juga akan dipatahkan yang lain, dan ilmu ini adalah nikmat yang paling besar yang wajib. Artinya kalau wajib ya kalau tidak melakukan berdosa, wajib untuk disyukuri. Ya. Setelah mendapatkan ilmu, Nabi Sulaiman tidak atabahi, tidak sombong-sombong, melainkan bertawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya jurus padi lah ya, semakin doyong. Ya, ini terkait pentingnya ilmu, sampai Allah itu menyebutkan ilmu saja terkait nikmatnya. Padahal nikmat selain ilmu banyak kan, tapi ini disebutkan ilmu. Maka kita selalu panjatkan syukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan untuk mengaji ya, untuk berilmu. Dan pada kesempatan kali ini qadarullah Taufik lagi tidak bisa, sehingga saya ya menggantikan ya dan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh beliau. Yang telah dibahas oleh beliau adalah 3 pembahasan ya di awal terkait marhala, fase pertumbuhan atau perkembangan manusia. Disebutkan dalam kitab ini ya, kitab Marahilul Numu fi Doi At-Tarbiyah Al-Islamiyah ya. Itu ada 6 fase ya. Pertama adalah fase radha'ah, fase di mana anak lagi menyusui, kemudian dilanjut fase atfal, kemudian dilanjut fase tamyiz, kemudian yang keempat adalah fase al-buluh, baligh. Nah, ini 3 pembahasan telah dibahas oleh beliau ya, fase yang ketiga itu yang awal tadi, fase radha'ah, fase tufulah, kemudian fase tamyiz atau mumayyizah, dan keempat adalah fase al-baligh. Baik. Iya, salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberikan banyak hal kepada kita ya, nikmat, memberikan banyak petunjuk, memberikan jeripayahnya sehingga kita bisa meniti jalan ke kebenaran. Masuk ke pembahasan terkait masalah fase al-buluh. Nah, kalau kita flashback ke belakang bahwa al-buluh itu mungkin kita sebagian sudah paham ya, bahwa fase buluh ini adalah fase yang memang mempunyai urgensi yang penting ya. Karena apa? Karena di sana ada perubahan-perubahan yang mendasar, seperti halnya perkembangan secara jismi ya, kemudian disusul perkembangan secara al-jinsi atau biologis atau seksual, kemudian perkembangan secara akal, intelektualitas, yang keempat adalah perubahan al-atifi, perasaan. Ini perubahan-perubahan ini akan terjadi
sangat menonjol kepada anak ketika masuk ke fase al-bulu. Nah, mungkin awalan ya masuk ke pengertian ta'rif ya. Al-bulu ya, dan di sini ada istilah yang lain ya, al-bulu dan al-murahaqah ya. Al-bulu dan al-murahaqah. Al-bulu dan al-murahaqah ini saling keterkaitan. Kalau secara bahasa al-bulu itu artinya adalah, kalau balagha al-ghulamu artinya anak ini telah mimpi basah. Nah, kalau balaghatil jariyatu ya, berarti anak perempuan ini telah haid ya. Itu secara bahasa artinya adalah kalau laki-laki adalah mimpi basah tadi, kalau perempuan haid. Adapun al-murahaqah ya, kalau rahaqah al-ghulam artinya anak laki-laki ini mendekati baligh. Mendekati baligh. Sedangkan kalau perempuan ya rahaqatil al-jariyah, berarti si perempuan ini mendekati baligh, yaitu mendekati akan terjadi haid. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah ya, di sini disebutkan ya bahwa secara istilah ilmu psikologis bahwa dua istilah ini antara al-bulu dan murahaqah itu mutalazimani, saling terkait. Ya, yang mana fase ini ya dimulai ya, ini kalau menurut istilah ya dimulai dari seseorang mimpi basah al-buluh sampai terjadi kematangan reproduksi. Dan fase ini ya ada yang menyampaikan bahwa kalau dia itu perempuan ya dimulai dari keluarnya haid. Keluarnya haid ini mungkin udah maklum ya. Adapun untuk laki-laki ya dimulai dari mimpi al-ihtilam, dari mimpi basah. Dan ini ya biasanya, ini al-ghalib ya, biasanya itu fase ini perkiraan terjadinya itu kira-kira nih dari umur 12 sampai 19. Dari 12 sampai 19. Entah dia itu terjadi fase baliknya umur 12 atau 13 atau 14 atau bisa jadi paling lambat 18. Kemarin ketika saya ngisi di khidmah Qanuni 4, ternyata di sana ada sekitar 5 atau berapa orang ya anak itu yang belum balik. Artinya banyak yang balik, banyak yang telah balik. Itu apa namanya ya, pengertian secara istilah at-ta'rif al-istilahi an-nafsi ya. Itu pengertian secara istilah. Kalau secara bahasa tadi, jadi kalau secara bahasa itu memang beda antara al-bulu dan al-murahaqah. Adapun secara istilah itu sama, mutalazimani. Jadi, pokoknya fase bulu dan murahaqah ini dimulai dari bidayatul bulu sampai terjadi kematangan reproduksi. Itu secara istilah. Baik. Nah, itu secara istilah. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari al-bulu, mungkin kita udah mendapatkan gambaran ya secara gamblang ya. Oh ini kalau telah mimpi basah, telah haid berarti telah masuk ke fase balik buluh ya. Ya. Baik. Yang kedua adalah poin yang kedua ya, setelah poin pertama tadi definisi, poin kedua adalah terkait ciri-ciri atau karakter seseorang ketika masuk fase buluh. Nah, yang pertama adalah ar-raghbatu fin nikah. Ada hasrat pernikahan.
hasrat pernikahan. Dan ini merupakan fitrah yang harus kita sadari betul, kita yakini bahwa ketika anak kok sudah mulai balik, itu pasti ada fitrah yang namanya ar-raghbah fin nikah. Ar-raghbah fin nikah. Dan ini terjadi ya perubahan fisik pada dirinya, yang mana perubahan ini dia sebelumnya tidak mengenalnya. Ya mungkin kalau laki-laki muncul jangkung, kemudian muncul ya semacamnya ya, banyak. Yang mana itu semua itu tuthiru ladaihi gharizata al-jima'. Ini jadi ya kadang-kadang ilmu rodok saru titik ya. Ada naluri ingin al-jima', enggak usah diperjelas. Ya. Tetapi setelah kita mengetahui karakter ini ya, maka yakinlah bahwa Islam itu tidak meninggalkan begitu saja, terus tidak menghiraukan akan fitrah ini ya. Islam ya, atau agama Islam ini ya sangat-sangat memperhatikan akan hal ini. Sehingga apa? Sehingga dalam Islam itu, dalam agama Islam ini, ajaran Islam ini ingin ya mengkondisikan hal ini dengan cara apa? Dengan cara memberikan batasan-batasan ya, memberikan arahan-arahan yang bisa merealisasikan kemaslahatan individu atau kemaslahatan sosial. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan antoriqi zawat asy'ari, yaitu dengan cara yang dinikahkan kalau memang memang mengharuskan ya. Tapi itu jelas ada kriteria-kriteria yang harus terpenuhi ya. Sehingga ketika kok telah kita cari jalan keluarnya seperti ini ya, maka fitrah-fitrah tadi itu tidak tersalurkan melalui jalan yang salah, melalui bitoriqah al-bahimiyah, tariqah hewaniyah, tanpa adanya al-quyud, tanpa adanya al-quyud. Dan yang terjadi pada hari ini adalah saking dibelenggunya sulitnya dalam hal az-zawaj ya, asy'ari, sampai-sampai ya terjadi apa yang telah terjadi. Bahkan ini niru-niru negara-negara kafir ya. Ini termasuk ajaran dalam Islam. Dan yang kedua adalah ketika seseorang mulai masuk ke fase al-baligh, maka karakter yang terjadi pada dirinya adalah at-taqlid wal ihtimam bil butulat, yaitu adanya keinginan untuk meniru kepahlawanan. Ketika orang kok mulai buluk, dia itu sudah berusaha ada ketertarikan ya terhadap teman-temannya yang berani, teman-temannya yang kuat, teman-temannya yang cerdas ya, yang mana itu adalah hal yang fitrah dan itu memang dimaklumi dalam Islam ya. Tetapi terkadang hal-hal ini ya, fitrah-fitrah ini itu si anak ini kadang menyalurkan dengan bisa wasail, dengan hal-hal yang itu pokoknya dia bagaimana caranya bisa mendapatkan ini. Sehingga ketika kok dia serang-serangkan ingin mendapatkan ini, maka dalam hal ini ya, dalam kasus ini maka membutuhkan apa yang namanya arahan-arahan yang bisa merealisasikan apa yang menjadi kebutuhannya, yang menjadi keinginannya ini. Jangan sampai kok
fitrah ini diarahkan ke arah yang tidak ada faedahnya. Kalau di sini disebutkan seperti meniru al-mughannin, meniru orang-orang yang tukang penyanyi gitu ya. Nggak tahu ini disebutkan sebagai al-mughannin, tukang-tukang penyanyi. Walaibin waman ala syakilatihim. Dan terkadang karena tidak adanya arahan akan ketertarikan ini, maka dia bisa nyeleweng, tadi itu, bisa nyeleweng. Bahkan kekuatan atau ketertarikan ini bisa menghasilkan kesombongan pada dirinya, menggunakan kemampuannya di luar tempatnya. Ini yang kedua, karakter yang kedua, yaitu ada hasrat untuk meniru atau meniru atau memperhatikan kepahlawanan. Itu lumrah dari fitrah itu ya, jadi di fitrah. Kemudian yang ketiga adalah ada al-mailu linnaqdi war-raghabah fil islah. Ada kecondongan untuk mengkritik. Tidak hanya mengkritik, tetapi kritikan ini ditujukan untuk islah, untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Dan ini kritik ini muncul karena bertambahnya wawasannya ya. Karena pengetahuannya, pemahamannya, semakin luas pemahaman seseorang itu, maka semakin kecenderungan untuk mengkritik semakin banyak. Ya. Maka begitu juga bertambahnya pengetahuannya terhadap akhlak-akhlak, ya, nilai-nilai akhlak yang terpuji, itu juga mempengaruhi dirinya. Jadi ketika dia mengetahui nilai akan jujur, misalkan ada temannya yang nggak jujur, maka dia bisa saja mengkritik atau tidak amanah, itu juga bisa mengkritik. Tetapi hal ini memang fitrah ya, memang fitrah. Tetapi ya, kadang-kadang bentuk untuk orang yang udah balik ini untuk mengislah ini kadang-kadang melalui cara yang spontan, tanpa adanya dirosah, tanpa adanya kebertahapan. Jadi ujuk-ujuk langsung pengen ngerubah wae. Ada yang misalkan contoh kecil ya, ini saya temukan juga ya ketika saya pernah di situ Daun ya. Ketika itu saya lagi daurah, kemudian saya itu di tempat tidur saya ya. Saya ambil wudhu, saya sebelum subuh ya, azan subuh. Di sana kan sholatnya agak lama ya, maksudnya iqomahnya agak lama. Itu saya itu setelah wudhu, setelah itu tapi kok masih lama, kok gak komat-komat gitu kan. Nah, akhirnya saya itu sebelum berangkat ke masjid, saya itu sholat. Lah, kebetulan di sana itu saya itu sholat, tapi sholat sunnah. Nah, kebetulan di sana ada salah satu santri ya, saya itu sholat sunnah. Bilang gini, Ustaz, Pak yo sholat subuh itu di masjid. Karena itu spontanitas itu kan ya, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya saya itu sholat sunnah loh, bukan sholat subuh gitu loh. Saya nunggu ini saking hasrat atau karakter untuk islah itu melekat pada diri seorang al-baligh. Kadang-kadang tidak, sebenarnya nggak ditanyakan dulu, tapi spontanitas. Ya. Tidak ditimbang-timbang, tidak dipikir-pikir dahulu lah. Itu ya lumrah. Ya, di lumrah. Oh ini ya, masih dalam fase al-baligh. Mungkin kalau sudah masuk ke fase arusda, nanti beda lagi cara
mengingatkan, cara menegur, cara islah itu beda lagi ini. Itu yang ketiga. Sehingga dalam hal ini ya, yang mana al-baligh ini itu cara islahnya tadi dengan cara yang spontan, maka dibutuhkan juga arahan dari orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang cara menyampaikan sebuah islah itu dengan al-hikmah, dengan bijaksana, dengan tenang. Kemudian yang keempat adalah adanya perkembangan emosional. Di al-baligh, ketika seseorang masuk ke usia baligh itu, maka tidak dipungkiri akan terjadi pada dirinya ya, banyak emosi. Maksudnya gini loh, banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak dihasilkan dari penyebabnya ya. Contoh kecilnya adalah misalkan dia itu kadang-kadang tiba-tiba senang, tiba-tiba benci, tiba-tiba mencintai, tiba-tiba membenci ya, tiba-tiba berani, tiba-tiba ketakutan ya, tiba-tiba depresi, tiba-tiba semangat, yang moodnya itu berubah-ubah. Nah, karena barokahnya perasaan yang gampang berubah-ubah ini, maka gampang untuk orang-orang dewasa ya, untuk merubahnya ke arah yang baik, karena masih gampang dirubah, perspektifnya itu masih gampang dirubah. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW itu memilih para pemuda, para orang-orang yang di usia segini, di marhalah seperti ini ya, karena tadi karakternya itu masih gampang bikasratul infialat, secara emosional itu masih bisa berubah-ubah, dan ini bagus. Tetapi kadang-kadang menempatkan hal-hal yang kadang-kadang itu bagus, tetapi ditempatkan yang tidak tepat. Di sini dicontohkan seperti sifat al-khajal, sifat malu ya, bukan malu-malu, tapi ini malu. Al-khajal. Kadang-kadang pemuda atau al-baligh di sini itu menempatkan sifat malu itu tidak pada tempatnya. Bahkan kadang-kadang itu seorang al-baligh itu melakukan atau meninggalkan sebuah kebaikan karena dia khawatir kalau dia akan salah, khawatir kalau dia akan dikritik, nah ini sifat malu ini akan muncul seperti itu. Dan ini kan pada akhirnya bisa mengakibatkan dia akan menyendiri ya, kadang-kadang itu seperti itu ya. Dan ini ya perlu arahan juga, perlu arahan. Kadang-kadang juga islahnya itu semangat, tapi juga kadang-kadang juga acuh tak acuh. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah akan muncul pada dirinya suka ahlamul yaqadhah. Kalau di terjemahan itu suka berhayal. Bahkan hayalan ini ya itu melampaui kemampuannya. Dan dengan berhayalnya ini ya, kadang-kadang si baligh ini dengan cara itu dia akan bisa mengurai segala masalahnya, Misalkan dia berhayal dia itu ingin menjadi seorang yang ingin menjadi
Saya tadi kebayang ketika di kantor, cuma ketika di sini kok saya lupa ya. Contohnya itu dia ingin dalam khayalannya ya, ingin menjadi seorang yang di sini dicontohkan menjadi guru yang profesional misalkan. Tetapi khayalan ini masih belum bisa belum mencukupi akan kemampuannya, sehingga dia berhayal. Kadang-kadang khayalan ini gimana ya memberikan contohnya itu ya. Ya intinya dia akan berhayal yang mana khayalan ini itu kadang-kadang melampaui batas kemampuannya. Maka di sini panduannya diberi arahan, ya, bahkan dikompromikan antara khayalannya dan kemampuannya, ya, dengan cara diberikan arahan tadi, ya, dengan diberikan nasihat, diberikan arahan yang baik, ya, sehingga apa yang menjadi khayalannya dan kemampuannya itu bisa terrealisasi, bisa terwujudkan. Kemudian yang keenam adalah al-muyul al-ijtimaiyah. Jadi ada kecenderungan untuk bersosial. Nah, ini sebenarnya sejak awal memang sudah ada jiwa-jiwa ingin bersosial. Tetapi pada fase ini memang jiwa untuk bersosial itu lebih nampak. Bahkan ketika naluri ini muncul pada dirinya, maka dia bisa jadi membentuk sebuah golongan, sebuah kelompok, sebuah geng mungkin dalam hal ini, ya, karena sifatnya adalah masih muda, membuat sebuah kelompok, ya, di mana di sana itu ada yang namanya mempengaruhi dan dipengaruhi, ya. Maka di sini para ahli dalam bidang ini menyampaikan bahwa yang nampak perubahan pada anak itu perubahannya itu disebabkan oleh asuhbah dari orang-orang yang mengelilinginya, dari teman-teman sebayanya, dari gengnya. Seandainya tadi itu, ya, jadi terpengaruhnya itu lebih ke banyak ke asuhbah, lebih ke teman sebayanya, daripada kepada orang yang udah dewasa, lebih banyak ke teman sebayanya. Maka ketika anak kita sudah mulai dalam fase ini, maka kita perhatikan betul siapa teman-temannya, siapa kita dengarkan. Kalau memang teman-temannya itu bukan teman yang baik, maka berikan arahan kepadanya. Ya. Kalau teman-teman sebayanya itu memang teman-teman yang baik, maka pengaruh yang baik akan muncul pada dirinya, ya. Kalau sebaliknya ya sebaliknya, berarti kalau temannya tidak baik, maka muncul sifat-sifat yang tidak baik pada dirinya juga. Jadi, maka di sini pentingnya akan memilih al-asdiqa, pentingnya memilih teman. Baik. Kembali ke awal tadi, bahwa tadi salah satu fitrah yang ada pada diri seorang al-baligh adalah mempunyai keinginan atau naluri untuk menikah. Ini termasuk ya naluri yang memang ya fitrah, ya memang udah dari bawaannya dari sana, ya, sehingga memang dalam hal ini membutuhkan apa yang namanya isbah untuk memenuhi apa yang menjadi fitrahnya tadi. Lagi-lagi tujuannya untuk litakatsur, untuk memperbanyak
apa yang namanya keturunan, melanjutkan generasi, ya, memperbanyak. Dan itu seandainya kok masih belum bisa, ya, masih belum, mungkin kita melihatnya masih belum belum pantas, ya, maka Islam juga tidak diam begitu saja, ya, melainkan mengarahkan, ya, dengan hal-hal yang dimana si balik ini akan mendapatkan sebuah akhlak yang baik, ya, menjauhi hal-hal yang tercela, ya. Bahkan Islam juga akan berusaha, ya, dalam hal ini, ya, menutup segala pintu yang bisa membangkitkan fitrah ini. Jadi tidak orang kok hasrat nikah tiba-tiba keluar begitu aja, yang enggak. Jadi ada yang namanya itharah, ada yang namanya pembangkit yang menghidupkan. Maka dalam arahan Islam itu ya menutup segala pintu yang mengakibatkan munculnya atau bangkitnya, ya, ad-dafiyah al-jinsiyah, dorongan untuk menikah, dorongan untuk, ya, itu, ya, seperti halnya salah satu yang menyebabkan itharoh, ya, membangkitkan hasrat ini adalah, ya, melihat hal-hal yang diharamkan atau berkholwat dengan ajnabiyah. Yang mana kedua hal ini adalah dua hal ini adalah kenikmatan yang sementara, yang akan hilang. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin. Ya, tidak boleh seorang laki-laki berkholwat dengan perempuan kecuali di sana ada dzu mahram, orang yang semahram. Dan wala tusafiru almar'atu illa ma'adhi mahram, dan tidak boleh juga seorang perempuan bermusafir kecuali bersama mahramnya. Nah, kemudian ada sahabat bertanya, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan. Sesungguhnya wahai Rasulullah, istri saya itu keluar untuk pergi haji. Wa innani iktatabtu fi ghazwati kadza, sedangkan saya itu lagi mendaftarkan untuk perang. Maka apa yang disampaikan Rasulullah? Qala intalik fahajja ma'a imra'atik, maka berhajilah bersama istrimu. Ini berarti ada petunjuk bahwa, ya, pertama larangan untuk kholwat, yang kedua adalah larangan musafir tanpa mahram. Disampaikan oleh Imam Nawawi juga, kalau seorang ajnabi, seorang laki-laki kok kholwat dengan perempuan ajnabiyah tanpa adanya orang ketiga, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya haram bittifaqil ulama, dengan sepakatnya para ulama. Ada orang ketiga, tetapi orang yang ketiga ini kecil sekali umurnya, misalkan setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Ini maka wujudnya orang yang ketiga ini seperti tidak ada, karena tidak menghasilkan malu kepada seorang laki-laki ini. Maka tetap hukumnya haram tadi ketika tidak memenuhi syarat. Juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, ala, ingatlah, la yabitanna rajulun inda imra'atin thayyibin, tidaklah boleh seorang laki-laki menginap di tempatnya perempuan janda.
kecuali laki-laki ini adalah suaminya, illa ayyakuna nakihan, kecuali laki-laki ini adalah suaminya, berarti bukan janda ya. Atau semahram. Kenapa di sini disebutkan imro'ah thayyib, yaitu perempuan janda, laki-laki? Karena yang gampang untuk dimasuki adalah ya perempuan janda, yang lumrahnya. Nah, adapun kenapa kok yang perawan tidak disebutkan? Karena kebanyakan perawan itu ya lebih terjauhkan dalam hal ini. Janda aja dilarang, apalagi untuk yang perawan, untuk yang biker. Ya tadi kebanyakan ketika sudah janda, kebanyakan laki-laki mempermudah biasanya. Janda masuk aja kalau di rumahnya. Kadang-kadang gitu kalau nggak tahu ilmunya gitu kan, meremehkan. Ya. Meremehkan. Ya. Nah, ini ya. Maka di sini Islam ya sangat mewanti-wanti kerabat-kerabat suami untuk khalwat bersama istrinya si suami ini, ya, laki-laki untuk menjauhi fitnah. Didawuhkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari ya. Qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum waddukhula ala nisa. Jangan sampai kamu kok tiba-tiba masuk ke rumah seorang perempuan. Faqala rajulun, ada sahabat yang bertanya dari Ansor, ya Rasulullah, afara'aita alhamu, ya. Bagaimana pendapat jenengan terkait ipar? Maka dijawab oleh Rasulullah, alhamu al-mautuh. Ipar itu adalah al-maut. Ya bahaya ya di seorang saudaranya laki-laki atau kerabatnya ya. Kok masuk ke rumah istrinya kok dibiarkan, bahaya juga. Itu salah satu cara Islam untuk mencegah akan hal-hal yang tidak diinginkan ketika si laki-laki ini telah memasuki usia balik. Begitu juga itu kan termasuk metode atau cara preventif ya, mencegah sebelum terjadi, bukan sudah terjadi baru dicegah, enggak. Tapi Islam itu sebelum terjadi sudah diberikan solusi. Yang kedua adalah Islam juga memerintahkan perempuan menggunakan hijab. Karena laki-laki ketika perempuan tidak menggunakan hijab ya otomatis membangkitkan laki-laki. Dan itu akan dalam hati seorang yang memang hatinya ada penyakitnya itu ya bahaya. Enggak, sini Allah Ta'ala menyampaikan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha al-ayah. Dan juga ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Itu bisa dibuka itu terjemahannya, tafsirannya. Itu menutup wajah ya. Kalau di mazhab Syafi'i yang muktamad bahwa wajah seorang perempuan itu ya termasuk auratnya ya. Tapi kalau di mazhab yang lain bukan aurat. Tapi lebih baik ya ditutup. Kalau lebih baik ya, tapi ya boleh. Kemudian juga Islam juga mengarahkan agar seorang muslim itu mempunyai akhlak yang mulia. Seperti halnya disuruh untuk ghadul basar. Karena laki-laki ketika kau tidak ghadul basar ya bisa membangkitkan lagi.
Ya, jadi gitu. Tidak hanya di tempat kerja, melainkan juga di jalan juga. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, iyyakum wal julusa fit turuqat. Ya. Jangan sampai kamu duduk di jalan-jalan. Qalu ya Rasulullah ma lana budun min majalisina. Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan majelis kita. Kita itu kalau ngobrol itu biasa di jalan-jalan, ya. Ngopi ya di pasar, di warung-warung mungkin. Oke, kalau memang kalian tidak bisa, fa'in abaitum illal majlisa fa'atul tariqa haqqahu. Kalau memang kamu harus selalu ingin bermajlis di sana, maka berilah haknya. Berilah hak jalan tersebut, berilah hak tempat kamu yang ngobrol itu, ya. Jadi jalan pun punya hak kepada kita. Jalan pun punya hak kepada kita. Ditanyakan oleh sahabat, ma hakut tariq, apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Yang pertama adalah qala ghaddul basar, menundukkan pandangan, menundukkan mata, wa kaful adha, dan mencegah al adha, suatu hal yang menyakitkan. Kalau di jalan ada hal yang kok misalkan ada bolongan misalkan, ya kita berusaha kalau memungkinkan kita tutupi itu bolongan yang kadang-kadang kejeglong. Kalau di sana ada batu yang besar, ya kita berusaha untuk menghilangkan. Pokoknya hal-hal yang bisa mengakibatkan al-adha. Kemudian waradus salam, menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian juga termasuk bentuk preventif dari Islam adalah Islam itu menyuruh perempuan agar perempuan ini tidak menggunakan wewangian ketika keluar dan mempunyai niat agar wewangian ini dicium oleh orang lain. Nah, ini waqad naha al-islamu al-mar'ah, kemudian dia itu keluar di antara para laki-laki, kemudian para laki-laki tersebut menemukan baunya, ya, atau bisa menyebabkan fitnah atau membangkitkan laki-laki ini, ya, maka laki-laki perempuan ini fahiya zaniyah. Ayam imra'atin istaqtarat famarat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Tadi dengan apa? Dengan syarat dalam dirinya tersentak atau terniatkan agar wangian ini dicium oleh para lelaki-lelaki, dicium oleh para ustadz-ustadz, dicium oleh bapak-bapak misalkan. Maka ini fahiya zaniyah. Nah, ini niatnya seperti apa, maka itu akan menjadi balasannya. Ya seperti halnya ya semua hal kan ya diniatkan agar ikhlas, ya. Mencari ilmu pun ikhlas. Bahkan kunci selamat dari godaan setan ya caranya ikhlas, ya. Kan disampaikan itu kan dalam firman Allah itu kan fa bi'izzatika la'uwiyan nahum ajma'in. Setan mengatakan kepada Gusti Allah, demi Allah ya Allah, saya akan pasti menyesatkan, menggelincirkan mereka-mereka itu, menggelincirkan makhlukmu. Saya bisa untuk menggelincirkan illa ibadaka kecuali hamba-hambamu minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi cara agar terselamatkan dari tergelincirnya seseorang, ya caranya ikhlas, dengan ikhlas, ya. Pendidikan ditambah ikhlas maka menghasilkan peradaban. Pendidikan plus
duit ya melahirkan kekacauan, melahirkan pengkorupsian bisa jadi gitu, karena nggak ada al-ikhlasnya. Nah, misalkan tadi ya dari yang atas tadi itu arahan-arahan Islam itu direalisasikan, diwujudkan, dihadirkan di sekeliling kita, di paling kecilnya adalah di keluarga kita, di kerabat kita, di masyarakat kita lebih-lebih, maka akan muncul efek positifnya. Nah, yaitu tadi terjaganya fitrah-fitrah pada anak-anak balik kita terjaga, tidak umbar-umbaran. Baik. Kemudian fitrah yang kedua tadi kan ada fitrah bahwa seorang yang al-baligh itu mempunyai kecenderungan untuk meniru, untuk memperhatikan kepahlawanan. Ini juga Islam juga memberikan solusi. Solusinya adalah Islam ini mengarahkan kepada pemeluknya, yang orang-orang yang mengaku Islam, agar menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model, sebagai qudwah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Sesungguhnya benar-benar ada di diri Rasulullah uswah, panduan atau tauladan. Maka ini juga PR bagi kita semua. Nah, bahkan ayat ini, ayat yang tadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, merupakan aslun kabirun, merupakan inti yang sangat besar dalam hal meniru Rasulullah SAW, dalam cara perkataannya, dalam perbuatannya, dalam ahwalnya, dalam kesabarannya, dalam jihadnya, dalam penungguannya kepada kemenangan. Maka pentingnya membaca sirah nabawiyah di sini. Pentingnya membaca kisah-kisah para nabi. Kalau nggak begitu akan terisi dengan kisah-kisah para artis-artis, kisah-kisah yang lagi muncul di medsos, di TV. Nah ini kalau misalkan pahlawannya yang digemari adalah seorang yang muslim yang baik, alhamdulillah. Tapi kok ternyata yang digemari adalah orang yang kafir, kemudian akhlaknya tidak baik. Kalau seorang perempuan misalkan seorang kafiro kemudian membuka auratnya, itu kan sangat tidak baik. Di lama kelamaan akan menirunya. Maka di sini seorang al-aba, seorang pendidik mempunyai peran besar dalam mendidik seorang yang al-baligh di sini. Sehingga orang-orang yang aba di sini, bapak-bapak, seorang pendidik, bagi mereka itu adalah uswah. Yang mana lagi-lagi anak-anak kita yang baligh itu melihat kita dalam keseharian, siang malam melihat kita dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan semuanya itu akan menjadi akan ke transfer kepada mereka apa yang mereka lihat. Maka seorang yang al-aba di sini, al-murabbin, harus bisa menjadi mithalan lil qudwah, seorang percontohan dalam hal tauladan kebaikan.
di dalam rumahnya baik, di dalam sekolahan baik, di dalam jalan baik, dimanapun akan baik. Maka ketika itu terwujud, maka apa yang namanya akhlak baik akan muncul pada dirinya, pada dirinya. Baik. Kemudian fitrah yang ketiga yaitu kecenderungan untuk mengkritik. Ya, ini ya sangat fitrah sekali dalam dirinya, ya. Dan bahkan Islam juga sangat memotivasi, menguatkan dengan kalam-kalamnya, yaitu contohnya adalah firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya. Adalah dari kalian, ya, umat yang mengajak kepada kebaikan. Contoh kebaikannya adalah ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada al ma'ruf. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi mengajak kepada kebaikan termasuk menyuruh, memerintah al ma'ruf termasuk mengajak kepada kebaikan. Mencegah kemungkaran termasuk bagian dari mengajak kebaikan juga. Didakwakan juga oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa pun dari kalian melihat kemungkaran, kalau memang bisa dengan kekuasaannya, maka dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Tangan di sini ada yang menafsirkan kekuasaannya. Seorang misalkan kepala desa, ya, melihat di dalam masyarakatnya kok ada yang tidak beres, maka rubahlah hal yang tidak baik itu, kemungkaran itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Seandainya bukan seorang penguasa, melainkan seorang yang didengar lisannya, seorang yang khatib, seorang dai, ya, maka cara untuk merubahnya adalah dengan lisannya. Fa'ilam yastati fa biqalbih. Kok misalkan tidak bisa, ya, dengan kekuasaan tidak ada, dengan lisan juga tidak didengar, ya paling minim-minimnya adalah dengan hatinya. Dengan hatinya. Mungkin yang contohnya yang tidak bisa menggunakan dengan kekuasaan, dengan lisannya, yaitu ya orang-orang yang memang ditakdirkan tidak mampu, misalkan kok dengan kekuasaan nggak ada, dengan lisannya nggak didengar, ya udah dengan hatinya. Dengan hatinya. Nah, dengan lisannya tadi itu juga mencakup dengan tulisannya, ya. Dengan statusnya juga bisa kan, ya, dengan statusnya, dengan tulisannya. Yang berbicara tidak hanya lisan, melainkan tangan juga bisa bicara. Nah, maka ketika kok muncul pemuda-pemuda yang seperti ini, maka ketika kok ada di sekitarnya orang yang melenceng, maka dengan mudah pemuda atau baligh di sini mengarahkannya, mengkritiknya, memperbaikinya. Lebih baik. Mbak tadi kebanyakan islah dari al-baligh di sini adalah spontan. Ya, tinggal menunjukkan aja peran keluarga, peran sekolahan, ya, peran hutab, peran media, peran masjid, ya, dalam mendidik asyatab di sini dan mengarahkan ke arah yang baik, ya. Untuk melatih bagaimana cara amar ma'ruf, bagaimana nahi mungkar, ya, supaya sesuai dengan arahannya, tidak spontan. Kemudian yang menangani terkait fitrah yang keempat adalah terkait perkembangan emosional, ya. Ya jelas ketika seorang tufula, ya, kok naik
ke derajat, ke fase balik, otomatis kematangan akan emosional muncul juga ya, perubahannya tadi ya, perubahan. Sehingga ketika perubahan itu ya termasuk untuk menyiapkan marhala arus. Nah, kalau di marhala al-balik ini gagal ya, arus ya gagal juga nanti. Sebenarnya saling terkait. Ya, cuma kita kan ketika kita mengetahui setiap dari fase-fase ini karakternya, dari fase-fase ini ciri-cirinya, ya, oh, ini cenderung ke sini, kita bisa untuk menanganinya. Ya, gitu. Ya, di sini disebutkan wa minat tabi'i, ya, termasuk fitrah, termasuk hal yang bisa dimaklumi bahwa al-balik sini ayyakuna bainal hubbi wal karah, mempunyai tabiat kadang-kadang cepat mencintai, cepat membenci, kadang-kadang cepat untuk syaja'ah, keberanian, mempunyai keberanian, kadang-kadang juga cepat untuk merasa ketakutan. Ya, ini merupakan bangunan atau karakter yang membutuhkan arahan, membutuhkan contoh. Ya. Kemudian yang tadi ya, yang kelima yaitu kecenderungan sosial. Ya. Memang secara fitrah dari awal manusia itu diciptakan oleh Allah menyukai bersosial dan merasa asing ketika dia sendiri atau uzlah. Dan fitrah ini, yaitu fitrah sosial, itu akan semakin bertambah ketika di fase ini daripada di fase sebelumnya. Maka Islam juga tidak tinggal diam, maka Islam mengarahkan agar kecenderungan ini, yaitu kecenderungan untuk bersosial, ya, yaitu diarahkan kepada al-ukhwah fillah, yaitu bersaudara atau bersosial karena Allah. Ya, bukan bersosial karena hartanya, bukan bersosial karena pangkatnya, bukan bersosial karena fisiknya, enggak, tapi karena fillah. Kita carikan teman yang secara agama baik, mencarikan, mensosialkan, menjadikan dia bersosial dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berukhuwah fillah. Ya. Ini ketika kok terjadi, ini yang banyak terjadi kan di kita itu kadang-kadang anak kita itu rusak lagi-lagi karena temannya, ya, karena temannya. Maka sebenarnya ketika kita menyadari hal itu bisa kok ditangani, bisa kok ditangani. Tapi dengan cara yang pelan-pelan, dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Itu kan disebutkan oleh Dr. Khalid Ahmad Santi itu ya, cara menjauhkan anak agar tidak terpengaruh teman yang buruk. Silakan dibaca. Nah. Memang teman-teman atau orang-orang yang mensubai dirinya lah yang akan merubahnya, gitu ya. Jadi memang maka di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga kalian menjadi sebab nikmat Allah ikhwana, bersaudara. Jadi kita arahkan ya kepada anak-anak kita untuk atau mencarikan teman-teman untuk anak kita
yang baik-baik. Kesimpulannya seperti itu. Ya, maka apa namanya? Ya, kesimpulannya bahwa memang keluarga, ya, yaitu orang terdekat, kemudian juga lembaga-lembaga sosial, ya, itu memang mempunyai peran yang sangat besar, ya, dalam hal mendidik al-baligh di sini. Dengan cara apa? Dengan cara yang sesuai dengan karakternya. Dengan hal yang sesuai dengan karakternya. Jelas karakter al-baligh, al-bulugh, dengan karakter ar-rusyd, dengan karakter asy-syaikhukhah, dengan karakter ar-radha'ah, dengan karakter at-tufulah, itu beda-beda. Maka kita apa namanya, mengarahkan, ya, sesuai dengan karakter mereka. Jadi memang fase-fase perkembangan ini, ya, fase-fase pertumbuhan manusia itu tidak lepas dari pendidikan, tidak lepas dari pendidikan. Nah, kalau melihat dari al-baligh di sini, maka baligh di sini adalah labna, merupakan pondasi atau bangunan yang sangat patut untuk selalu beradaptasi, ya. Artinya mereka masih bisa untuk diarahkan menuju kebaikan, menuju kesucian dirinya, menuju menjauhkan dirinya dari kerusakan. Ya, kita apa namanya, arahkan, ya, setiap individu yang masih berada dalam fase ini untuk selalu apa ya, gotong royong, untuk selalu saling menyempurnakan pada diri mereka, ya, selalu memperbaiki, ya, secara memperbaiki emosional mereka, ya, ke arah yang tepat, ya. Bahkan juga kita, ya, harus selalu menjelaskan kepada mereka, ya, terkait apa itu kesalahan-kesalahan atau jebakan-jebakan moral, ya, yang mana jebakan moral ini yang harus dijauhi. Kadang-kadang hal ini buruk, kadang-kadang tapi anak memandangnya baik, bahkan ada yang menganggapnya sebagai biasa. Nah, dan juga tidak cukup di situ, melainkan harus mentahdzir, mewanti-wanti terhadap orang yang melakukan jebakan-jebakan atau kesalahan-kesalahan ini. Dan juga kita selalu apa ya namanya, tampakkanlah peran mereka dalam hal islah. Ya, tadi kalau masalah kepahlawanan, ya, maka kita tunjukkan kepada mereka kepahlawan Islam melalui mempelajari sirah nabawiyah. Masya Allah, lulusan Al-Kutab sudah hafal berjuzah, sudah hafal ini. Kalau dibandingkan dengan kita, ya jauh lah, jauh. Kita tunjukkan kepada mereka sejarah-sejarah para sahabat. Ini anak saya pengen kaya, sahabat juga ada yang kaya. Wasiratil as-sahabah wassalihin minal muslimin liyaqtadu bihim, agar supaya ketika mereka mengetahui sejarah-sejarah orang-orang soleh terdahulu, maka itu akan menjadi panutan, menjadi tauladan bagi mereka, daripada mengikuti orang-orang yang menyeleweng secara syariat. Seperti halnya di sini disebutkan kal mughannin, seperti orang-orang yang menyanyi. Wal mumaththilin, seperti orang-orang yang aktor. Di sini disebutkan aktor. Mungkin disebut karena kebanyakan dari mereka yang menyeleweng secara syariat. Ya. Wa ghairihim minal ladzina asbahu, ya. Dan lain-lain lah. Yang mana kadang-kadang kita itu luput, ya, luput anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita, ya, karena disebabkan lalainya kita, ya, lalainya
peran orang tua ya, peran sekolahan di rumah harus dirusak, di sekolah juga dirusak. Wah, kadang-kadang di rumah baik-baik, sekolah malah rusak. Kadang-kadang di sekolah baik tapi di rumah dirusak. Ya, maka di sini ya memang ada kerjasama, ya, ada kerjasama. Cuma yang paling tanggung jawabnya besar ya tetap di orang tua. Ya. Kan perintahnya kan di Al-Quran kan jelas tuh. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu perintah Al-Quran kan gitu. Wahai para manusia, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya kita beriman. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Maksudnya adalah jagalah diri kalian dengan cara mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya, dari agar terjauhkan dari api neraka, ya. Wa ahlikum, dan jauhilah, wa ahlikum, dan jauhkan dan jagalah, ya, keluarga kalian. Maksudnya adalah dengan cara ya mengajari mereka, dengan cara mendidik mereka, dengan cara memperhatikan kehidupannya, ya, dengan cara memperhatikan kehidupannya. Jadi kan sebenarnya khitabnya ke orang tua, khitabnya ke orang tua. Jadi yang bertanggung jawab besar ya tetap di orang tua. Jadi orang tualah yang membentuk anaknya, entah itu Nasrani, Majusi, atau Yahudi, gitu ya. Jadi ya itulah ya, cara karakter-karakter yang disebutkan di dalam kitab ini. Ya, sebenarnya ini kitab yang sangat awal-awal dahulu ya, yang pernah didiskusikan bersama Ustaz Taufik agar supaya diterjemahin. Ya sudah ada terjemahannya, sudah ada. Malah lagi-lagi ya setelah saya baca lagi kok ini ada yang salah gitu. Jadi ya perlu koreksi. Sudah ada terjemahan, kami terjemahkan. Kebetulan ketika itu yang disuruh untuk terjemahin saya sama Ustaz Jalal. Sudah ada terjemahannya. Ini bisa kalau minta PDF-nya ya monggo nanti bisa chat ya. Tapi yang untuk yang al-marhala 3 yang terakhir. Kalau 3 yang awal bukan punya saya, yang 3 terakhir punya saya. Yang mulai fase balik, kemudian arus, kemudian asy-syaikhuha. Itu kitab ini punyanya Dr. Khalid bin Hamid Al-Hazimi. Beliau merupakan profesor ya pendidikan Islam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi saya di sini ya hanya menyambung lidah dari apa yang beliau tulis ya. Jadi bukan rangkaian saya, tapi ini hanya menyampaikan sambung lidah dari kitab ini, Pak. Jadi ya semoga apa yang dituangkan oleh beliau bisa memberikan ganjaran yang jariah ya, sedekah jariah untuk beliau, dan juga bisa menjadi kemanfaatan untuk kita semua ya, dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Jadi mencari ilmu itu agar supaya manfaat ya dengan ikhlas. Ikhlas itu ya semua apa yang kita kerahkan ya karena Allah ya, bukan karena bukan karena yang menyampaikan. Meskipun ya saya belum pengalaman juga punya anak yang balik ya, jadi ya hanya teori-teori tok. Kalau teori ya bisa dibaca lah, kita semua bisa membacanya. Yang penting sudah mendapatkan resep dari orang yang mengetahui gitu. Kalau ya tahu diri gitu. Ya, kayak saya nggak tahu kedokteran, nggak tahu kesehatan, ya tanya ke Pak Genta misalkan. Nah, ada yang tahu tentang apa gitu, saya tanya gitu.
Jadi tentang pertemanan, tentang tata letak Pak Safni, ya. Tentang kemanajerialan, ya, kalau Ustaz Solihan atau siapa yang di sini, ya. Nah, tentang jalan yang ada di Jogja siapa yang tahu, tentang tempat ngopi yang pas, gitu kan Pak Sopo, Pak Rela. Siap. Ya, jadi ya kita ikhlaskan semua apa yang menjadi amal kebaikan kita, ya. Ya, ikhlas ini ya kunci apa ya, tulus ya, bahasanya tulus, ya. Tulus karena Allah, ya. Tulus karena Allah, mencari ilmu dengan ikhlas. Insya Allah siapapun yang menyampaikan, kalau memang ikhlas, ya karena Allah, ya bukan karena manusia, insya Allah itu akan memberikan kemanfaatan minimal untuk diri sendiri, ya lebih-lebih untuk orang lain, ya, untuk kemanusiaan. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin ada yang belum tersampaikan, ya, atau mungkin ada yang salah ucap. Saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk indikator keberhasilan fase ini itu apa, Ustaz? Fase ini dinyatakan anak itu sudah berhasil melewati fase ini dengan baik sebelum masuk fase berikutnya, itu apa indikasinya di anak tersebut, Ustaz? Oke, langsung saja. Indikasinya adalah anak ini, ya, segala yang menjadi fitrahnya tadi itu terarahkan sesuai dengan syariat. Maksudnya adalah misalkan tentang at-taqlid, ya, bil butulat, ya, atau kecenderungan untuk meniru kepahlawanan. Dia itu telah terpatri dalam dirinya, ya, terlandingkan dalam hatinya tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat, kepahlawanannya, contohnya seperti itu. Dia yang terbayangkan dalam dirinya adalah tentang biyen itu Kanjeng Nabi ketika perang Ahzab sabari masya Allah, perang Khaybar seperti apa, itu yang apa ya, cara interaksinya. Ya salah satu aja itu, salah satu. Untuk masalah hasrat tentang fitrah tadi, fitrah adafi al-jinsi, ya, apa ar-raghabatu fi nikah, gitu ya. Jadi dia bisa mengontrol, pandangannya terjaga, ucapannya terjaga juga. Intinya dia soleh lah. Ini soleh. Jadi akhlaknya itu sebenarnya ini kan ada hubungannya dengan orang tua juga, ya, orang tua. Misalnya kalau orang tuanya soleh, anaknya akan soleh juga kan. Jadi ya intinya anaknya akan menjadi soleh. Tapi perlu tetap dirawat. Karena di fase ini masih jadi an-numu al-infiali masih, jadi masih gampang terombang, masih berubah-ubah, ya, mungkin bahasanya bisa labil, ya, mungkin, ya, masih labil di kadang ya kayak gitu. Jadi dikawal, kecuali kalau dia telah masuk ke tahap arusda kan artinya teguh terhadap kebenaran dan tegas. Dia kita kawal sampai dimana dia masuk ke tahap arusda. Insya Allah kalau sudah masuk ke tahap arusda, ya sudah, ya mungkin setengah 60 aman lah, 60 aman atau 70 aman. Jadi tetap kita jangan sampai terlena, ya. Ini balik sudah ya, alhamdulillah kalau sudah hafal Quran,
hafal Quran. Tapi itu jangan sampai kita membuat kita lengah. Karena lagi-lagi ya setan itu ya bersumpah kan, la'aghwiyannahum ajma'in gitu ya. Tadi kuncinya supaya ini terjaga ya sampai akhir hayat ya, kuncinya satu tadi, al-ikhlas. Kuncinya ikhlas, dalam mendidik ikhlas, dalam intinya ikhlas itu tidak berharap kepada makhluk ya, tidak berharap kepada makhluk, berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik bukan karena agar anak ini besok membalas budi kepada kita, enggak, tapi karena ini kewajiban dari Allah, ini saya kerjakan karena Allah ya, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi dia soleh gitu. Tapi tetap ya harus waspada. Ya meskipun waspadanya harus sampai anak sudah menikah juga, kan besok juga tetap waspada ya. Tetap waspada. Ya puncaknya ketika harus sudah itu. Kalau dalam itu kan umur 40 ya. Kalau anak ini masih belum umur 40 ya, ini kayak saya masih bisa jadi masih berubah-ubah jadi. Ya. Tapi ketika meskipun belum umur 40 tapi sudah harus sudah ya, dia teguh di atas kebenaran, disertai tegas ya, itu insya Allah dijaga oleh Allah SWT dengan syarat ikhlas. Dengan syarat ikhlas. Mak kebanyakan orang tua kan kadang-kadang ke anak itu kowe sak didik kowe bakti ke aku, ini loh biasanya kadang-kadang itu. Nah, jadi itu Pak ya mungkin.